Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Salam Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Roy. Saya adalah mahasiswa jurusan Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, UNTAP. Pada kali ini kita akan membahas mengenai laicite. Jadi, laicite itu merupakan suatu pergerakan, merupakan suatu konsep di mana muncul pada saat revolusi di Prancis, yaitu merupakan konsep sekularisme yang memisahkan antara hidup beragama dengan hidup bernegara. Di sini membutuhkan netralitas dari suatu negara terhadap keyakinan-keyakinan. Nah, sejarahnya bagaimana laicite itu muncul, yaitu ketika pengaruh agama, khususnya pada waktu itu adalah agama Katolik yang cukup kuat dalam pemerintahan, politik, dalam pendidikan, maupun dalam perekonomian. Pada saat itu di Prancis, suatu agama itu memegang peranan penting dalam tatanan bernegara. Di sini mungkin timbul konflik antara warga negaranya, di mana konflik tersebut muncul dan muncullah konsep laicite ini, di mana ada pemisahan yang cukup kuat antara agama dan negara. Nah, di sini pemisahan-pemisahan itu terjadi dengan adanya pemisahan beberapa simbol-simbol negara seperti simbol-simbol pemerintahan, kantor, uang publik. Jadi tidak diperbolehkan berdasarkan konsep laicite ini. Yang kedua, dalam konsep laicite ini adalah kebebasan beragama. Di sini setiap warga negaranya diberikan kebebasan beragama dan tidak terintimidasi oleh apapun atau diskriminasi yang tidak terjadi di dalam konsep laicite ini. Yang ketiga adalah netralitas publik, di mana orang itu harus bersikap netral, tidak berkepihakan terhadap suatu agama tertentu. Sekarang kita pikirkan, apakah laicite ini cukup atau bisa menjadi konsep dalam negara kita yang menganut Pancasila ini. Nah, bagaimana kehidupan di negara kita kalau mengikuti konsep seperti laicite ini? Nah, saya rasa konsep tersebut tidak tepat untuk di negara kita. Bagaimana negara Indonesia ini adalah negara Pancasila. Negara Pancasila itu artinya ya, kita mempercayai dan kita paham bahwa agama menjadi salah satu yang menjadi dasar kita. Nah, masalahnya laicite ini tidak mengenal apapun, maksudnya terbebas dari konsep-konsep agama. Jadi dia tidak sama sekali memahami konsep agama dalam sistem bernegara ataupun sistem pemerintahannya, sehingga dalam Indonesia ini akan mengancam beberapa hal bagi masyarakat yang banyak beragama dan banyak keyakinan. Yang kedua, konsep laicite ini tidak cocok di Indonesia itu karena di Indonesia juga banyak suku dan budayanya. Mungkin dari sini adanya beberapa suku dan budaya itu akan menyebabkan lunturnya kebudayaan atau lunturnya suatu tradisi-tradisi antar suku karena konsep laicite ini, di mana laicite juga mengajarkan bahwa sekularisme ini tidak menerapkan aliran-aliran yang menyebabkan budaya itu bisa masuk ataupun suku-suku ini bisa berkembang, dalam arti mereka netral. Nah, laicite ini sebetulnya membedakan antara agama dan suatu sistem bernegara. Hal ini menjadi menarik ketika kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari bahwa hukum sebenarnya harus ditegakkan, sedangkan hukum agama berbicara tentang hal lain. Salah satu contohnya, hukum agama mengajarkan untuk saling memaafkan, untuk mengasihi, sedangkan hukum negara itu harus ditegakkan. Jadi ini suatu contoh, misal ada
pengedar narkoba yang mengedarkan dan ditangkap oleh polisi, maka hukum yang berlaku adalah hukuman mati. Nah, kalau berdasarkan hukuman secara agama, maka hal itu tidak diperbolehkan. Itu contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita, bagaimana adanya pertentangan antara hukum negara dan hukum agama. Di sini kita perlu pahami bahwa kemajmukan juga dapat menyebabkan adanya hukum suatu agama tidak bisa diterapkan dalam suatu negara. Nah, menarik untuk dipikirkan dan dibahas kembali mengenai laicite ini, bagaimana kita harus memahami suatu konsep dalam hukum negara, apa yang bisa berlaku dan bagaimana penduduk-penduduknya atau mayoritas penduduknya, apakah ada kemajmukan ataupun bisa berlaku sistem seperti laicite ini. Karena belum tentu laicite ini bisa berlaku bagi suatu negara. Salah satu contohnya adalah negara kita di Indonesia ini. Sekian pembahasan singkat dari saya, dan bila ada sesuatu hal yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.